Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV. Kali ini gue pengen kasih tau ke kalian nih ya, yang sering nontonin video-video Timothy atau ya kalian yang baru nyemplung, baru benar-benar pengen nyoba aset kripto, jangan asal ngikutin borong Bitcoin aja. Nanti yang ada kalian bakalan rugi sendiri ya, bakalan loss sendiri, bakalan lama profitnya, untungnya. Ya, jadi kalian harus benar-benar paham dulu nih sebelum kalian coba ikut-ikutin dia. Ya, kalau gue jadi kalian, yang pertama, kondisiin diri kalian sendiri. Karena kita itu berbeda sama dia. Ibaratnya kondisi keadaan kita itu berbeda sama Timothy nih. Ya, emang Timothy modalnya mungkin duitnya udah banyak dan di dana daruratnya banyak. Jadi mau dia kehilangan berapa ratus juta pun bukan kehilangan ya, maksudnya rugi di saat beli Bitcoin. Ibaratnya dia beli di harga 1 miliar dan ternyata Bitcoinnya anjlok jadi 900 juta. Ya, dia berarti rugi sekitar 100 juta. Itu menurut dia tuh kayak udah biasa aja. Nah, beda cerita sama kita. Bayangin, kita jangan kehilangan 100 juta, rugi 100 juta. Rugi 500 ribu, 1 juta aja itu udah nyesek banget buat kita, ya kan? Karena kita udah susah banget nyari duit. Ibaratnya nggak kayak mereka gitu. Dari sini gue pengen kasih tahu ke kalian, sebelum kalian coba borong ikut-ikutan kayak gitu, cek kondisi kalian. Apakah uang kalian itu udah aman, modal kalian itu udah aman untuk borong Bitcoin, ya? Apakah kalian siap mau di harga berapapun Bitcoin, kalian tetap hold atau ibarat tetap kayak santai, bisa menerima resikonya? Karena gini, borong Bitcoin itu bukan semata-mata beli lalu untung, lalu jual, ya. Nggak gitu juga maksudnya. Meskipun caranya ya seperti itu, tapi di dalamnya juga ada kayak ilmunya, pemahamannya, tekniknya. Jadi kalau kalian mau borong Bitcoin, pahamin dulu, kalian buat apa ini? Borongnya itu untuk jangka pendek atau jangka panjang, ya. Kalian harus benar-benar bisa beda ini, jangka pendek mau jangka panjang, mau untung cepat atau untungnya agak lama, ya. Berarti kalau untuk cepat itu kalian nggak asal borong Bitcoin, kalian harus belajar apakah Bitcoin ini dalam waktu dekat bakalan naik atau malah dia anjlok. Ingat, nah beda sama yang untuk jangka panjang. Kalian tentuin jangka panjang berapa, apakah dia akan bisa mencapai di harga yang melebihi harga beli kalian. Itu harus kalian pahami. Kalian harus belajar. Kalau tanya ribet, ya emang ribet kalau kalian belum paham. Kalau kalian udah paham ya udah, kayak Timothy aja. Kalian lihat dia itu udah paham, udah ngerti. Jadi menurut dia beli ya beli aja gitu. Koin yang dia percaya itu menurut dia bakalan diprediksi ini beda-beda ya. Maksudnya gua dan dia itu punya gaya trading sendiri. Jadi gaya investasi sendiri. Yang menurut dia emang nanti bagus ya pasti dia beli. Dan ada sesuatu hal di dalamnya selain itu. Maksudnya gue juga nggak tahu ya. Tapi menurut gua semua orang itu punya alasan sendiri di saat dia beli aset kripto. Ya. Jadi itu yang kalau kalian mau pahamin. Nah, kalian udah nemu nih eh modal gue kurang aman nih. Kayaknya gue nggak harus beli-beli Bitcoin. Gue takut nanti ketika gue beli di harga tertingginya, ibaratnya harga Bitcoin saat ini tinggi nih, 1 miliaran ya, 1 miliar lebih. Kalian mau borong tuh Bitcoin terus pam, nah itu kan kayak pam ya, ibaratnya biar Bitcoinnya naik. Nah takutnya ketika kalian beli dengan harga yang benar-benar modalnya gede, itu dia bisa anjlok ke bawah. Bayangin kalau kalian nih, ini nih bayangin ya, kalian berada di posisi orang-orang yang dulu beli Bitcoin sebelum COVID. Kalian beli sekitar di harga 900 juta, terus ternyata pas COVID jatuh di harga 300 juta. Ini kalian sering borong nih, borong-borong Bitcoin. Bayangin. Bayangin dulu aja, coba bayangin. Kalian bisa terima nggak? Kalian bisa nggak? Karena kalau kalian rugi begitu, ketika kalian jual, kalian bakalan telan pahitnya rugi dong. Nah, beda cerita sama Timothy. Bitcoin anjlok turun pun dia masih santai, guys. Kenapa? Dana daruratnya banyak, ya. Cadangannya banyak. Kita cadangannya cuma buat 2 bulan, buat 3 bulan, setahun itu menurut gua jangan coba-coba dan jangan samain modalnya sama mereka. Kalian juga harus benar-benar bisa kayak, gue modal segini aja nih kalau gue mau ikut-ikutan. Ya, coba-coba nggak apa-apa. Tapi kalau kalian coba dengan modal yang sama, jangan. Kalian cek dulu. Nah, ibaratnya kemarin kan di waktu COVID itu tahun berapa ya? 2000 berapa? Gue lupa ya guys ya, 2020 ya? Apa 21 ya? Pada 2019 gue lupa. Pokoknya di saat COVID itu Bitcoin tiba-tiba anjlok ke bawah sekitar 350 juta. Kalian kalau nggak percaya, cek aja di Instagram gue ada tuh eh, tentang Bitcoin yang dulu turun anjlok. Sekarang udah 2024 berarti taruhlah 2020, 21, 22, 23, 24. Taruhlah 4 tahunan ya. 3 tahun atau 4 tahun deh. Ternyata Bitcoin bisa pulih lagi.
Pulih lagi di harga menyentuh 1 miliar lebih, kadang 1 miliar. Ibaratnya masih kayak gitu, 1 miliar lebih, 1 miliar, 1 miliar lebih, naik turun dikit lagi, naik lagi, ya ratus normalnya begitu. Nah, kalian di situ posisiin, bisa santai nggak kalian selama 4 tahun? Uang kalian rugi berapa ratus juta atau puluhan juta, bisa santai seperti itu nggak? Karena keadaannya kalau kalian jual saat itu, saat dihargai yang sangat-sangat murah, itu kalian bakal rugi guys. Itu yang harus dipikirin. Kalau gue nih, gue posisinya, ibaratnya gue mau ngikutin Timothy, ya. Gue lihat, wah hari ini dia beli borong nih, gue beli deh. Gue cek dulu dong. Pertama, gue beli di harga berapa dulu, ya. Gue modal ada berapa, terus taruhlah pahit-pahit. Ini kan gue belum pamit, pahit-pahit 1 tahun atau 2 tahun gue belum dapat untung. 1 tahun pahit-pahit, 1 tahun gue belum dapat untung dari Bitcoin. Oke, nggak apa-apa gue dengan modal segini dulu, ya. Karena gue lebih menuin cadangan gue dulu, tabungan gue, dana darurat, pahit-pahit, amit-amit 1 tahun baru bisa, buat 1 tahun lah ibaratnya nih, profit nih, ibaratnya profit, ya, untung. Nah, baru gue sisihin. Tapi gue nggak samain nih modalnya kayak dia, ya, sama Timothy, nggak samain juga, nggak ratusan juga, nggak ratusan juta, ya, beberapa deh, gue beli. Nah, itu masih aman menurut gua. Beda cerita kalau kalian udah punya tabungan sekitar puluhan juta, terus kalian tiba-tiba all in. Gue ikutin, bla bla. Tanpa kalian berpikir panjang gitu, tanpa kalian ada cadangan ke depannya. Karena apapun asetnya, investasi atau trading itu benar-benar harus pakai modal yang aman untuk kita sendiri, bukan di platformnya. Ya, kita sanggup nggak? Ibaratnya ketika kalian punya 500.000, 1 juta untuk investasi atau trading, nah 1 juta ini kalian berani minus nggak? Sekitar 500.000, minus, minus, rugi. Kalian mau nggak kayak gitu ngerasain? Siap nggak gitu? Kalau nggak siap ya jangan. Modalnya diturunin lagi. Karena setiap investasi apapun asetnya itu selalu ada resiko. Ya, ada kerugiannya. Jadi itu nggak ada yang bisa bantu kalian kalau saat itu rugi. Nggak ada. Cuman diri kalian sendiri, pengetahuan kalian, sama psikologi kalian, kesabaran kalian, prediksi kalian yang emang kalian udah siapin, ya. Karena apa namanya? Ketika kita beli aset kripto, ya, turun atau lagi minus itu sebuah kepastian. Entah itu hari ini, besok, seminggu lagi, 2 minggu lagi. Jadi coba kalian cari solusi, cari gaya trading kalian, investasi kalian kayak gua. Gue punya gaya trading sendiri, punya investasi sendiri, gaya investasi sendiri, biar meminimalisir kerugian, agar ruginya ini bisa gue balikin jadi keuntungan. Jadi ngerti sampai sini? Yang mudah kalian paham lah ya. Bukan berarti gue nggak bilang Timot jangan ngikutin Timot, boleh. Gue sih nggak mau ngasih tahu kalian. Udah nggak usah, kalian harus ikutin ini BBC, enggak. Yang penting apapun yang kalian ikuti tentang investasi aset kripto, entah itu apapun asetnya, orangnya, sebelum kalian ikuti jangan telan mentah-mentah ya. Kalian pahami dulu resikonya. Itu yang terpenting tuh resikonya. Keuntungan itu bisa dicari di mana aja, kapan aja. Yang penting resikonya. Terus cara meminimalisir resikonya nih, nge-backup ketika kalian lagi rugi. Itu juga harus benar-benar kalian cari tahu dulu sebelum kalian ikutin orang tersebut. Siapapun ya. Selain Timothy, selain gua, siapapun itu. Karena gue pengen di sini kalian semua bisa investasi dengan cerdas. Ya, jadi orang-orang atau ya kepengennya rakyat Indonesia gitu kayak lebih pintar menganalisa, pintar lebih memilah-milih mana yang cocok nih, bukan cocok aja, mana yang resikonya besar, mana resiko kecil, terus prosesnya harus dimulai dari mana, itu kerangkanya harus benar-benar dirapiin semua, ya. Karena di investasi itu rugi itu pasti ada. Ya, rugi itu pasti ada. Sehebat-hebatnya orang, sejago-jago hebat, rugi itu pasti ada. Cuma gimana caranya biar kita tuh bisa balikin kerugian tersebut. Oke? Mungkin sampai sini aja. Jadi dari sini sih gue pengennya apa ya namanya? Gue juga bikin channel YouTube ini juga awalnya karena iseng, karena emang suka dan buat melatih gue. Awalnya gue belajar trading kripto. Jadi gue trading, belajar, belajar, belajar. Biar gue ada acuan semangatnya, ya udah gue bikin video. Jadi gue yang belajar itu dengan modal kecil, gue upload ke YouTube dan sampai sekarang udah bertahun-tahun ya alhamdulillah. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham forex, bisa cek di playlist YouTube gue.
atau bisa DM IG gue, nanti gue masukin ke grup gratis. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari. Ya, pokoknya tetap pakai trading plan yang sehat, cari gaya trading kalian masing-masing. Gue yakin kalian bisa, gue pun juga bisa. Kalau gue bisa, kalian juga bisa. Kalau Timothy lebih bisa, kalian juga pasti lebih bisa. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.